Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat al-mahbubun, para siswa dan siswi yang kami cintai. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan belajar lagi tentang Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, tepatnya tentang huruf jar. Hayya nabda muhadaratana fil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, seperti yang ada di dalam buku, sudah disampaikan beberapa contoh tentang huruf jar dalam sebuah jumlah. Kita lihat bersama-sama. Huruf jar itu yang kita kenal, diantaranya min, ila, ala, fi, an, ka, li, dan bi. Coba kita lihat contohnya. Yang min contohnya, roja'tu minal mustashfa. Di sini ada huruf jar berupa min. Roja'tu minal mustashfa. Saya telah pulang dari rumah sakit. Kemudian contoh huruf jar yang ila. Adhabu ila saydaliyati. Saya telah pergi ke apotek. Perhatikan, setelah ada huruf jar, contohnya ila, di sini dibaca as-saydaliyati. Beda dengan yang al-mustashfa. Nanti kita lebih lanjut akan kita sampaikan keterangannya. Contoh huruf jar yang ketiga, ala. Contoh dalam jumlah, al-kitabu alal maktabi. Kitab itu berada di atas meja. Alal maktabi. Kemudian huruf jar yang berikutnya, fi. Anamu fi ghurfatin naumi. Saya tidur di kamar tidur. Perhatikan, fi ghurfati. Ya, fi ghurfati. Ini karena ada huruf jar. Kemudian berikutnya, an. Baiti ba'idun anil masjidi. Rumah saya jauh dari masjid. Anil masjidi. Kemudian yang ka. Anta kal qamari. Kamu atau Anda seperti rembulan. Perhatikan, kal qamari. Ya, ini jar. Kemudian berikutnya, li. Ahmilul wasfatat tibbiyata lil ustadzi. Saya membawa resep dokter kepunyaan ustadz. Lil ustadzi. Kemudian yang ke-8, bi. Adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Saya pergi ke rumah sakit dengan mobil atau dengan mengendarai mobil. Bisayyarati. Ini contoh-contoh penggunaan huruf jar dalam jumlah atau kalimatnya. Untuk tabel yang pertama, kebetulan mustashfa, saydaliyah, al-maktab, ghurfa, masjid, qamar, ustadz, sayyarah, ini termasuk isim mufrad. Sehingga contohnya jelas. Setelah huruf jar, maka harus dibaca jar atau disebut dengan majrur. Ilas saydaliyati, alal maktabi, fi ghurfati, dan seterusnya. Bagaimana ketika setelah huruf jar itu musanna atau isim yang tasniyah? Contoh sebelumnya, al-masjidani, 2 masjid. As-saydaliyatani, 2 apotek. Bagaimana kalau diawali dengan salah satu huruf jar? Contohnya, nahtafilu bidzikra maulidir rasul fil masjidaini. Nah, fil masjidaini. Setelah huruf jar, isim yang musanna, tanda majrurnya adalah ya. Fil masjidaini. Begitu juga yang as-saydaliyatani diawali dengan huruf jar menjadi nashtaril adwiyata fis saydaliyataini. Fis saydaliyataini. Saya membeli obat di 2 apotek. Ini contoh isim yang setelah huruf jar itu musanna. Bagaimana ketika isim yang setelah huruf jar itu jamak mudzakkar salim?
Contoh, sebelumnya berbunyi al-muslimuna atau as-salihuna. Diawali oleh salah satu huruf jar. Yajibu 'alal muslimina iqamatus shalah. Orang muslim itu wajib mendirikan sholat. Kita fokus pada alal muslimina. Ya, al muslimina, tanda dari jar isim jamak mudzakkar salim adalah ya. Apa bedanya ya-nya musanna dengan yang jamak? Kalau yang musanna sebelum ya harokatnya fathah. Kalau yang jamak mudzakkar salim sebelum ya harokatnya kasrah. Oke. Contoh yang kedua. Yajibu 'alas salihina ayyashkurullah. Orang-orang soleh itu wajib bersyukur kepada Allah. Fokus kepada alas salihina. Sama dengan alal muslimina. Tanda jernya atau tanda majrurnya, tanda bahwa ini dibaca jer adalah ya. Oke. Bagaimana kalau isim itu bukan jamak mudzakkar salim tapi jamak muannas salim? Contoh, al-ustadzatu atau al-khadimatu. Kalimah ini bagaimana kalau diawali dengan salah satu huruf jar? Ahmilul kutuba lil ustadzati. Ya, saya membawa buku itu kepunyaan ustadzah, beberapa ustadzah. Fokus kepada lil ustadzati. Ya, ternyata jamak muannas salim itu yang majrur tanda jarnya adalah kasrah. Hadhil badai'a lil khadimati. Barang-barang ini milik para pembantu itu. Lil khadimati, ya, karena ada huruf jar, maka jamak muannas salim tanda jarnya adalah dengan kasrah. Ini kaidah yang ditulis di buku ini. Huruf jar itu huruf yang menyebabkan isim sebelumnya menjadi majrur. Ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia huruf jar itu dikenal dengan kata depan. Ya, ada beberapa yang harus kita pahami. Min, ila, ala, bi, an, ka, li, dan bi. Maknanya menyesuaikan dengan konteks dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Para siswa yang kami cintai, kaidah huruf jarnya yaitu yang pertama, huruf jar itu tidak bersambung kepada fi'il, tapi bersambung kepada isim. Maksudnya, setelah ada huruf jar itu pasti kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Isim yang didahului oleh huruf jar, maka hukumnya majrur. Maksudnya dibaca jar. Bagaimana isim yang dibaca jar? Tandanya apa? 1. Harokat kasroh atau boleh kasrotain. Jika bentuknya isim mufrad, isim jamak taksir, atau isim jamak muannas salim seperti contoh di atas. Kemudian majrur yang kedua tandanya dengan ya. Jika bentuknya isim yang berada setelah huruf jar itu adalah isim tasniyah atau isim yang menunjukkan bendanya atau orangnya dua. Dan jamak muannas salim. Dua-duanya tandanya dengan ya. Kemudian yang berikutnya, tanda majrur itu berharokat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif. Apa isim ghairu munsharif ini? Ketentuan yang standarnya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contoh kata Ibrahim, Fatimah. Nah, kalau kata Ibrahim atau Fatimah diawali salah satu huruf jar, misalnya bi, maka bi Ibrahimah. Tidak boleh bi Ibrahimi, karena Ibrahim itu termasuk isim ghairu munsharif. Baik para siswa yang kami sayangi, kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang huruf athof. Huruf athof itu bisa kita maknai secara bebas adalah kata hubung. Ya, yang harus kita ketahui di materi hari ini adalah huruf athof itu wa, fa, summa, au, am, hatta, lakin, la, dan bal. Kita lihat contoh-contohnya. Yang wa, contohnya
Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Yang telah datang Muhammad, kemudian atau kita maknai yang telah datang Muhammad, Aisyah dan Hasan. Ya, tadi sudah saya contohkan, Aisyah itu tidak boleh, Aisyatun nggak boleh, karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Muhammadun ini termasuk isim munsharif, sehingga boleh atau bisa menerima tanwin. Kemudian huruf ataf berikutnya, fa. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu fa Hasanun. Yang telah datang Muhammad, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Huruf ataf berikutnya, summa. Ja'a Muhammadun summa Hasanun. Yang telah datang Muhammad, kemudian Hasan. Kemudian Aisyah. Berikutnya huruf atafnya au atau bermakna atau. Hudz al-kitaba awil qirtasa. Ambillah buku itu atau kertas itu. Kemudian berikutnya am. Hal abuka tabibun am mumarridun? Apakah bapakmu itu seorang dokter atau seorang perawat? Am di sini huruf atau. Kemudian hatta. Akaltu kullal khadrawati hatta sabanakhi. Saya makan semua sayur-sayuran sehingga atau hingga bayam pun saya makan. Hatta termasuk huruf atau. Lakin ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah tetapi membaca Al-Qur'an. Lakin. Kemudian la. Yang jahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang rajin sukses, bukan orang yang malas. La termasuk huruf atau dengan makna bukan. Kemudian yang terakhir bal. Ja'a mumaridun bal tabibun. Telah datang perawat, bahkan dokter pun juga sudah datang. Ya, ini beberapa contoh tentang huruf ataf. Oke. Kemudian huruf ataf itu bisa dikatakan atau dimaknai dengan kata hubung. Dalam bahasa Indonesia mungkin contohnya dan, atau, kemudian, maka, dan sebagainya. Ya, huruf-huruf ataf itu bisa kita lihat di sini semuanya. Ada 9 yang harus kita kenal. Oke. Kaidah dari huruf ataf itu bagaimana? Ya. Ataf itu menyambung satu kata atau lebih dengan kata berikutnya. Ya. Artinya huruf ataf itu menyambung kata sebelumnya dengan kata-kata setelahnya. Ini yang kedua harus kita revisi kaidah di sini. Kata atau kalimat yang berada sebelum huruf ataf disebut maktuf alaih. Bukan seperti ini. Saya ulang. Kalimat atau kata yang berada sebelum huruf ataf disebut maktuf alaih. Sebaliknya, kata yang berada setelah huruf ataf disebut dengan maktuf. Bukan seperti ini, tapi disebut dengan maktuf. Ya. Contoh yang di atas. Ya, kita kembali ke atas. Misalnya, Ja'a Muhammadun wa Aisyatu. Mana huruf atafnya? Wa. Mana maktufnya? Aisyah. Mana maktuf alaihnya? Muhammad. Begitu seterusnya. Kita kembali ke kaidah yang di bawah. Yang terakhir, maktuf, bukan maktuf alaih ya. Maktuf mengikuti maktuf alaihnya hanya dalam hal i'rabnya saja. Bukan dalam bentuk yang lain atau bentuk muannas, mudzakkar, mufrad, tasniyah, jamak dan sebagainya. Artinya, kalau maktuf alaihnya itu rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Kita lihat contoh lagi ke atas. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu. Aisyatu sebagai maktuf, ini dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa?
Karena maktuf alaihnya yaitu Muhammadun itu rofa. Sehingga kesimpulannya maktuf itu harus mengikuti maktuf alaihnya dalam hal i'rabnya. Kalau maktuf alaihnya itu rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Begitu seterusnya. Terima kasih para siswa sekalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau nanti ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.